Di antaranya misalkan Provinsi Jawa Barat ada 5 ribuan ya, kalau tidak salah formasinya itu sama dengan jumlah P1. Jadi artinya yang mempunyai guru honorer yang mempunyai predikat P1 ini akan lolos ya ketika jumlah formasi dan jumlah pelamar P1-nya sama. Nah, di jumlah nasional ini mencapai 50.248 P1 yang akan mendapatkan kuota formasi. Nah, sisanya ada 12.276 di antaranya Pemda yang tidak membuka formasi P1 sama sekali, ataupun Pemda yang jumlah formasinya lebih sedikit daripada jumlah P1, ataupun juga P1 yang tidak bisa ditempatkan. Ini ada 12.276 orang, seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika Pemdanya hanya membuka formasi untuk P1 di tahun 2023 ini, maka teman-teman P1 di Pemda atau di daerah tersebut itu akan diangkat menjadi ASN P3K. Itu yang pertama ya, P1. Selanjutnya, pelamar XTHK2 atau lebih dikenal dengan P2. Nah, P2 ini adalah guru honorer yang tidak lolos passing grade di P3K tahun 2021 kemarin. Nah, ini ada di peringkat kedua ya. Ketika XTHK2 ini atau P2 ini, pemerintah daerah membuka formasi untuk semua pelamar khusus dan umum, misalkan ya, maka honorer XTHK2 meski nilainya rendah akan lebih diprioritaskan dengan catatan telah resume dan telah mengikuti tes kemarin ya. Nah, jadi ketika P1-nya sudah diangkat semuanya ataupun sudah bisa diangkat di P3K 2022 kemarin ataupun juga ada sisa formasi dari P1, maka P2 ini adalah prioritas kedua yang akan ditempatkan. Ini banyak sekali ya di P3K Nakes dan juga teknis. Teman-teman P2 ini meski nilainya rendah, ini bisa lolos ya. Silakan teman-teman simak di video-video kami sebelumnya. Jadi mempunyai kode itu VR1-L. VR1 itu adalah pelamar XTHK2 atau lebih dikenal dengan P2. Jadi meski nilainya rendah, ketika ada sisa formasi dari P1, baik pelamar khusus maupun juga pelamar umum, P2 ini berpeluang besar diangkat menjadi ASN P3K, seperti itu ya. Jadi teman-teman optimis besar untuk XTHK2 ketika Pemdanya membuka formasi untuk P2, P3 atau bahkan dengan P4. Namun berbalik ya, ketika Pemdanya hanya membuka formasi untuk P1, maka THK2 atau XTHK2 ini tidak akan lolos, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pelamar khusus honorer atau lebih dikenal dengan P3. Nah, P3 ini adalah guru non-ASN yang bukan merupakan XTHK2, yang bukan merupakan P1, namun sudah lebih dari 3 tahun mengabdi di sekolah negeri. Nah, ini mempunyai peluang juga ya ketika pemerintah daerah membuka formasi untuk P1, P2, P3, dan juga P4, dan formasi di daerah tersebut lebih banyak daripada jumlah pelamar P3-nya, maka otomatis pelamar P3 ini akan diangkat menjadi ASN P3K. Meskipun peluangnya cukup kecil ya, namun kita perlu melihat ya apakah dalam CAT kemarin nilai kita lebih besar atau lebih rendah. Nah, untuk P3 ini ketika formasinya itu di Pemda dalam satu jabatan ataupun mata pelajarannya itu lebih banyak, maka kita bisa simpulkan untuk P3 ini akan dipastikan lolos. Jadi kita lebih melihat dulu jumlah formasinya, jumlah formasi dari jabatan yang kita lamar, seperti itu ya. Misalkan dipastikan lolos. Di teknis dan juga nakes ini cukup banyak ya yang formasinya sama dengan pelamarnya sama, maka ini berpeluang besar untuk diangkat menjadi ASN P3K. Nah, yang keempat adalah P4 atau pelamar umum yang memiliki sertifikat pendidik. Nah, di sekolah swasta, dari guru honorer di sekolah negeri yang belum mengabdi 3 tahun ini masuk ke dalam P4. Meskipun peluangnya mungkin kecil, namun ada ya peluang dari P4 ini. Di antaranya Pemda yang membuka formasi untuk pelamar khusus dan juga umum, dan yang mempunyai afirmasi 100% jika tidak ada saingan lagi yang mempunyai serdik.
Misalkan seperti yang kita ketahui untuk P4 atau formasi umum ini khusus ya, formasinya khusus. Jadi tidak ada saingan di dalam formasi khusus, di dalam pelamar khusus. Jadi khusus untuk pelamar umum. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada formasi untuk pelamar khusus, ada formasi untuk pelamar umum. Nah, jika dalam formasi pelamar umum tersebut sudah memiliki sertifikat pendidik, maka itu mempunyai afirmasi 100%. Dan jika tidak ada lagi yang mempunyai sertifikat pendidik dalam satu formasi tersebut, maka itu dipastikan lolos. Formasi umum akan di-ranking sesama pelamar umum. Peluang besar menanti, jadi tidak akan di-ranking dengan pelamar khusus, seperti itu ya. Nah, mungkin itu salah satu peluang bagi teman-teman pelamar P4 yang memiliki sertifikat pendidik. Nah, yang terakhir adalah jumlah formasi dan juga jumlah pelamar, baik P1, P2, P3, P4, semuanya sama ya. Ini bisa saja terjadi ya ketika pemerintah daerah menghitung ABK ataupun analisis beban kerja antara kebutuhan dengan jumlah formasi itu sama. Itu ada ya, pemerintah daerah memiliki jumlah sama antara formasi dengan jumlah pelamar, baik pelamar khusus maupun juga pelamar umum. Misalkan di pelamar khusus formasinya itu ada 20. Nah, pelamar juga sama 20 dan di pelamar umum juga sama.